Assalamualaikum. Pertama catatan dulu. Yang butuh naikin berat badan biasanya itu anak muda. Kalau sudah 45 tahun ke atas dan hidup dalam kewajaran, nggak usahlah mikir untuk naikin berat badan. Kurus pun yang penting sehat. Nggak usah takut kebawa angin atau diuber-uber Scooby-Doo karena dikira sarapannya dia. Nggak mungkin lah. Kemarin kita udah bahas soal sulitnya nurunin berat badan. Tahu nggak? Ternyata naikin berat badan itu juga susah Amir. Nah, kalau Hamzah Amir itu Pak Lurah di salah satu pulau terpencil. Terus plesetan, sorry. Kenapa demikian? Alasannya mirip sama yang kemarin, yaitu karena tubuh kita punya sifat homeostasis dan kemampuan adaptasi metabolisme yang luar biasa canggih. Di bagian akhir nanti ada kiatnya bagaimana mendobrak kebuntuan ini. Ini dikutip dari www.precisionnutrition.com. Di situ dibilang, andai tidak ada adaptasi canggih itu tadi, kalau porsi asupan kalian ditambah 1000 kalori tiap hari, terus-menerus selama 8 minggu alias 56 hari, itu harusnya berat badan naik rata-rata 7,5 kg. Faktanya apa? Ternyata tiap-tiap orang itu beda. Tapi rentang kenaikan berat badannya maksimal cuma bisa 4 kilo seperempat atau 4,2 kilogram, yaitu yang adaptasinya rada cimin. Tapi kalau yang adaptasinya efisien, itu bahkan nyaris timbangannya tidak bergeming, hanya naik sekitaran 0,35 kilo saja. Susah dipercaya nggak sih? Padahal ya, naikin saldo 1000 kalori itu buat orang-orang kurus sulit juga. Kira-kira setara nambah 3 mangkok mie ayam bakso GM tiap hari. Blenger itu. Bisa tahan 3 hari terus-menerus saja udah jago. Ini disuruh 8 minggu. Malamnya bisa pada girap-girap gitu kalau dipaksain. Anda dipotong jadi sekitar 500 kalori selama 4 minggu toh. Rentang kenaikan jadinya cuma antara 100 gram sampai maksimal 1 kilo saja. Gile lundro. Kalau masih dapat 100 gram lumayan cuan. Tapi kalau naik berat badan cuma 100 gram pret, 2 kali kentut, 3 kali pipis, jangan-jangan dah balik semula lagi. Kalau kita balikin bisa juga buat yang nurunin bobot. Paling turun bobot cuma antara 100 gram sampai sekilo. Oke lah, ada sih mungkin yang shoot sempat turunnya 2 kilo atau lebih, tapi itu sifatnya sementara. Kalau pas Ramadan gitu terus ditambah puasa Syawal segitu. Karena perubahan komposisi air saja di tubuh. Tapi secara stabilnya yang permanen ya paling itu tadi, maksimal 1 kilo mawon. Rata-rata manusia normal seperti itu, ada yang di luar normal tapi jarang. Jadi gimana dong menyiasati hal ini? Kalau yang kurus sehat atau gemuknya gemuk dikit, sudahlah stop saja sampai di sini. Ini mungkin nasihatnya utamanya buat yang obesitas saja ya lagi. Kalau mau cara gila-gilaan dan ingin lebih drastis, itu dengan hacking, entah dengan sedot lemak kalau mau turun instan, atau transplantasi lemak kalau buat yang cungkri. Bisa bangga sih transplantasi lemak mbuh. Atau dengan cara hack lain yang 1001. Rata-rata penganut aliran kesehatan holistik tentu tidak merekomendasikan hal ini karena sifatnya destruktif. Kalau mau yang alami dan gradual, itu harus sabar. 4 minggu pertama sudah berhasil dapat setengah kilo misalnya, itu disyukuri aja dan terus distabilisasi sampai benar-benar tidak reset balik seperti semula. Misalnya dalam 4 bulan atau sekitar itu, lakukanlah program lain lagi. Syukur-syukur bisa lebih progresif dikit dari yang sebelumnya. 4 minggu lagi, habis itu terus distabilisasi lagi selama 4 bulan. Begitu seterusnya dilanjut yang ketiga sampai ketemu bulan puasa lagi. Kalau yang serius tuh ujung-ujungnya bisa dapat penurunan antara 1,5 sampai 3 kilo setahun. Tapi bisa juga tetap gagal kalau yang kelasnya nggak berkeming tadi. Ya udah nasib, sabar aja. Kalau masih penasaran, cermatilah tips terakhir ini. Cara yang mujarab untuk menjamin agar tidak gagal maning. Tidak bisa sekedar mengubah pola makan atau pola olah fisik saja. Harus ada sejumlah laku tertentu yang menimbulkan efek rejuvenation namanya. Sekali lagi, diet itu harus diikuti dengan efek rejuvenation. Pakanan opo kuwi rejuvenation. Nah, bahasa Indonesianya itu peremajaan atau pemudaan kembali
atau kembali muda. Jadi, selain usaha diet dan olah fisik, mesti ada usaha-usaha untuk kembali muda kembali. Apa bisa? Nah, kalau yang nggak pernah nyimak video kami, mungkin tanya gitu. Tapi kalau yang udah subscribe dan rutin memantau channel ini, mestinya udah tahu lah ya, apa-apa yang bisa bikin muda kembali. Kalau tubuh jadi muda kembali, dia ini canggih. Dia akan sekuat tenaga berusaha menuju ke titik ideal sebagaimana yang digariskan dalam cetak biru genetik DNA-nya. Kalau gajah atau kuda nil gitu, cetak birunya itu gimblah-gimblah. Tapi kalau manusia, bakat gemuk sekalipun, itu gemuknya gemuk dikit, bakat kurus pun kurus dikit. Kayak gitu sih prinsipnya. Untuk sekarang segini dulu clue-nya. Soal kata-kata kunci dan clue yang lebih lengkap untuk jadi muda kembali, kayaknya lebih baik nanti dibahas di video terpisah saja. Ini sudah kepanjangan. Nantikanlah kelanjutannya. Terima kasih.